Istri saya sudah tidak cocok dengan saya akan menceraikannya, ya, dan kita akan menikah diam-diam dulu ya. Ini kalau ada perempuan mau model begini nih, ini perempuan udah nggak ada harganya sama sekali deh. Nah, banyak lagi yang tersinggung nih. Laki-laki itu, dek, nak, ya Allah, dek, nak, mau cara gimana lagi lah tak kasih tahu ini. Laki itu akan datang nanti dengan segala rayuan mautnya. Bagaimana cara mendapatkanmu itu, ya? Dia akan datang dengan segala cara itu, jurus palsunya itu. Istri saya sudah tak cocok dengan saya, sebentar lagi lah aku ceraikan dia. Jangan ku percaya laki-laki yang model begini, karena memang dia akan datang memang dengan cara itu supaya kamu bisa runtuh, jatuh dalam keharuman pelukannya. Nggak usah didengerin laki model begitu. Itu laki nggak layak dijadikan pemimpin. Itu laki nggak layak dijadikan suami. Kalau ada laki-laki yang datang sama kamu, adikku, anakku, ini tandaku sayang. Karena saya juga punya anak. Anak saya laki semua, nggak ada yang perempuan. Ya, tapi anak santri saya banyak perempuan. Ini karena rasa sayang saya, dek. Nah, kalau datang laki-laki ngomong sama kamu, curhat tentang rumah tangganya, curhat tentang itu ininya segala macam itu ini, apalagi kalau sampai sudah dia katakan aku sudah menceraikan istriku bla bla bla, jangan kau jadikan suami laki-laki model begitu. Kalau pengen selamat, jangan nyesel nanti. Ini sudah aku sampaikan ini, ya. Jangan jadikan suami laki model begitu. Dia mau kaya kayak gimana pun, dia mau ganteng good lookingnya kayak apa, ngalahin. No, apa sih namanya itu, anak raja itu apa sih namanya, pangeran. Anak raja aja enggak saya tahu, ini lagi lupa, bukan enggak tahu, lupa saya, ya. Emang iya, nyata selingkuh tuh, zina tuh nyata azabnya. Jadi nak, dek, saya kan enggak punya anak perempuan. Aku sayang sama kalian anak-anakku, adik-adikku yang perempuan. Kalau datang laki-laki model begitu, dia curhat tentang istrinya, mulai-mulailah aku ndak cocok. Nih 5 tahun udah pernikahanku, udah anaknya udah keluar tuh, udah ada anaknya tuh. 5 tahun lah aku ndak cocok sama dia. Ini rasanya aku begini begitu. Nyambunglah pula ngomong sama si janda tadi. Kebetulan jandanya udah menggatal 5 tahun, 10 tahun. Kesal Umi itu, kesal sama perilakunya, ndak kesal sama orangnya. Wajib dong kita kesal sama perilakunya, karena janda menggatal itu nggak bagus perilakunya, ya. Jangan karena bahasa saya bilang janda menggatal gini, nanti dibilangnya saya rasis lagi. La ilaha illallah, aneh nggak kalian nih, ya. Nyambunglah omongannya sama janda kesepian tadi itu, janda barbar tadi. Mau cantik kayak apapun tetap aja barbar. Janda itu banyak kok yang istimewa, janda terhormat banyak. Jangan salah, janda di luar sana yang terhormat banyak kali. Tapi jangan salah juga, biarpun cantiknya nyundul langit, kan cadar udah dibuka sekarang, nampak kan wajah cantik. Walaupun nyundul langit itu cantiknya percuma, tetap aja janda barbar jadinya. Kenapa? Karena sudah tergoda dengan laki orang. Kau jaga murahmu adikku, kau jaga itu harga dirimu, jangan mau terima laki-laki udah gitu bocil lagi. Bocil lagi kita bawa-bawa ini, nekat-nekat pengen poligami itu tuh bocil. Siapa Umi? Nggak tahu lah itu. Nonton saya, nonton di mana Umi? Scroll aja di TikTok itu. Nampaklah dia di podcast mana-mana tuh bocil. Udah nangis-nangis lagi tuh bocil. Kenapa dia nangis Umi? Biasa, takut kena pasal perzinahan, makanya mengaku aku sudah nikah sirih katanya. Inilah permasalahannya ini. Betul apa tidak nikah sirih ini? Ya, apakah memang menghindari kena pasal zina itu? Takut dia kena pasal zina kan? Karena dilaporin sama istri sahnya. Payahlah pula. Ini perempuannya lagi menggatal adikku. Janda sih janda, dek. Ya Allah, dek. Bocil model begitu. Ya Robi nggak habis pikir lah saya. Ya, sekarang kan udah cantik karena cadar udah dilepas. Ingat aja Umi, udah tahun yang lalu tuh Umi. Ingatlah saya. Ya, mau cantiknya setinggi apapun, mau sejundul langit manapun cantikmu, dek, tetap value-mu itu hancur, hilang, nggak ada value-nya.
nggak ada nilainya itu. Maka jejak digital itu akan terus sampai hari kiamat ini. Ya, beneran. Kasus ini jadikan pelajaran wahai adikku, ya kita jadikan pelajaran kasus ini. Jangan sembarangan, ya. Non tuh laki bocil, paham poligami juga kagak. Yang ada dia datang curhat, ya istriku begitu begini itu gini. Aku sudah ceraikan dia, ya kita kan diam-diam dulu ya katanya. Tergodalah perempuan ini karena perempuan udah menjanda sekian lama, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ingat, belajarlah dari kasus-kasus sebelum-sebelumnya karena ini kan bukan kasus baru-baru, banyak juga, ya. Ingat wahai kau laki-laki. Geram pula sama laki ini saya. Laki mana Umi? Laki mana saja? Ingat kau laki-laki, saat itu kamu sudah melakukan kezaliman yang sangat besar terhadap dua perempuan sekaligus. Tak payahlah kau nangis-nangis di podcast orang lagi ya. Siapa lah pula yang nangis Umi? Nontonlah kalian. Tak payahlah tanya saya. Laki-laki dimanapun, kalau sudah ketahuan berkhianat ya, hati-hati. Kamu sudah melakukan dua kezaliman di situ. Kezaliman pertama, dua kezaliman sekaligus yang kamu lakukan karena ada dua perempuan sekaligus yang kezalimi saat itu. Ini laki-lakinya ini yang payah ini. Perempuannya lebih nggak payah, lebih payah lagi tuh. Ya. Cantik, famous, sudah punya anak, apa lagi yang dicari hidup ini? Nggak bersyukur, itu saja sebenarnya. Ya, orang tersebut nggak bersyukur. Tidak puas dengan apa yang Allah sudah berikan. Seharusnya dengan kejadian lampau itu harusnya bisa dijadikan pelajaran. Biasanya kalau secara psikologi orang yang pernah disakiti, ya secara psikologi yang normal ya, orang yang pernah disakiti dia nggak sanggup menyakiti, ya kecuali orang yang punya sifat bibit-bibit psycho dalam dirinya, psikopat, ya. Karena dia punya traumatik masa lalu disakiti, karena dia punya jiwa psikopatnya dia menyakiti sekarang. Itu berarti mentalnya, jiwanya memang nggak baik. Ya jiwanya, mentalnya sedang nggak baik-baik saja. Padahal dia pernah disakiti, seharusnya kalau sudah tahu rasanya disakiti, jangan menyakiti. Ya, jangan menyakiti. Karena kita sudah tahu rasanya disakiti itu kayak apa, sakit banget loh ya. Ya. Makanya kalau dikasih ujian sama Allah, nggak usah main uji coba, ya. Kalau sudah diberi kenyamanan oleh Allah, banyak-banyak bersyukur, ya. Banyak-banyak bersyukur. Harusnya bisa belajar dari kejadian masa lalu. Ya Allah hadirkan ujian dalam kehidupan kita itu, nak. Hikmahnya itu biar kita tuh bisa belajar. Ya, orang cerdas itu pasti akan belajar dari kesalahan itu agar tidak terulang lagi kesalahannya, kan begitu. Nah, orang cerdas itu dia akan belajar lagi dari kesakitan yang dia dapat dulu untuk tidak menyakiti, kan gitu, ya. Maka jangan menggunakan alibi nikah siri untuk melakukan poligami gelap. Itu tuh yang sering lagi terjadi itu, ya. Karena banyak hal yang saya tangkap dari percakapan itu gitu ya, walaupun saya memang nggak dengar sampai tuntas karena ada jijai-jijainya dikit sih dengerinnya, kok ada laki model beginian ya gitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari model laki-laki seperti itu ya. Teruslah minta kepada Allah, anakku, adikku, ya jangan terlena ya. Minta terus kepada Allah agar ya laki-laki kita dilindungi semua ya, ayah kita, anak kita, suami kita ya, dan laki-laki terdekat ya, mungkin ya ada keluarga kita segala. Minta doa kepada Allah biar mereka tuh terlindungilah ya dari sifat-sifat model-model begitu gitu ya, laki-laki seperti itu gitu ya. Menggunakan nikah siri untuk alasan poligami ya kan, karena ada saya dengar-dengar kayak poligami juga katanya. Masalah poligami ini kan memang harus ilmunya ya, nikah satu saja bisa jadi haram kok, apalagi nikah 2, 3, 4 gitu kan ya. Ini urusan poligami itu juga mesti dimatengin lagi tuh ilmunya gitu ya.
Karena ada suami memang yang tidak terlalu peduli gitu tentang izin dari istri gitu ya, izin pengadilan, dengan apa cara dia menghindari tanggung jawab, menghindari konsekuensi hukum. Ini banyak laki model begitu tuh. Jadi kalian perempuan, kita perempuan harus cerdas ya. Kalau lakinya kayak gitu, perempuannya yang harus cerdas. Jangan mau ya dipermainkan seperti itu atas nama cinta hawa nafsu yang sesaat itu ya. Karena urusan alasan mau poligami atau apa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk ketika istri tidak izinkan, lalu si laki-laki ini, si suami ini boleh berbuat haram di luar sana, nggak bisa ya. Karena Islam itu tidak hanya membahas tentang fikih saja, tapi Islam itu juga membahas tentang adab akhlak. Suami yang berpoligami tanpa izin daripada istrinya, maka dia laki yang tidak punya akhlak sama sekali. Nah, tersinggung dah laki ini lagi. Islam itu tidak hanya bicara tentang fikih, tentang hukum halal haram, wajib sunnah, mubah makruh. Kita nggak bicara tentang itu saja ya, terkait dengan poligami loh ya. Karena Islam ini juga bicara tentang apa? Adab akhlak. Makanya saya katakan laki-laki yang menikah diam-diam di belakang istrinya, laki-laki yang nggak punya akhlak, nggak ada adab sama sekali, itu nggak punya adab jadi laki. Ngapain jadikan suami laki yang nggak punya adab akhlak? Kok ada perempuan mau gitu loh? Perempuan kok mau gitu loh? Nerima laki ini jadi suaminya, sementara istrinya laki ini kagak tahu dia nikah lagi gitu. Itu kan laki nggak punya adab. Dia mau habib kah, dia mau gus kah, dia mau kiai, terserah. Dia mau ustad kah? Lah kalau begitu modelnya, itu kiai, itu habib, itu gus memang nggak punya adab. Fix itu. Karena kita kan tidak bicara masalah fikih doang, gak wajib izin istri pertama. Saya bukan praktisi poligami, bukan, karena saya istri satu-satunya ya. Tapi saya juga bukan pembenci poligami, enggak. Bicara begini tuh karena saya sadar bahwa di dalam Islam itu, Islam datang untuk mengatur poligami ya. Bukan Islam itu pencetus produk poligami. Ini salah nih, kadang-kadang orang kafir nyeleneh juga nih ya. Ada orang kafir pernah ngomen saya ya, poligami Islam doang. Jangan salah, poligami itu bukan produk Islam, tapi di dalam Al-Quran Islam datang mengatur poligami biar entu laki tidak bisa nikah ratusan kayak dulu. Begitu Islam datang, teratur caranya berpoligami, 4 saja batasnya. Kalau dulu sebelum Islam turunkan aturan, apa yang terjadi dulu? Ratusan istrinya tuh laki. Ya, ingat adik-adikku, anakku ya Allah ya Rabb, jangan sampai kalian belajar dari kasus ini. Kalau ada laki-laki datang ke kamu ya, terus dia mau poligami kamu, tapi istri pertamanya, istri sahnya nggak tahu, itu laki nggak layak dijadikan pemimpin. Terserah dia mau habib kah, mau di ustad kah, jangan jadikan pemimpin, karena dia nggak punya adab jadi laki. Kalau memang dia punya adab jadi laki, istri pertamanya mesti tahu. Lah Umi ini kalau istri pertama aku tahu, Umi nggak mungkin aku dikasih izin. Kalau kamu udah dikasih izin, jangan main terobos. Begitu jadi laki, ya kan? Karena kalau kamu main terobos tanpa nanti sepengetahuan istrimu, walaupun dia sudah tahu, tapi dia ada hati yang tersakiti, ada hati yang terzolimi di sana. Mana adabmu sebagai laki-laki? Tidak punya adab akhlak kamu. Kamu siapa Umi? Entahlah kamu siapa. Itu orang-orang di luar sana yang suka poligami diam-diam itu. Kalau memang tidak diizinkan poligami sama mantu bini, sabar aja dulu, berdoa aja sama Allah. Ya kali-kali besok istrimu dilembutkan hatinya, aku izinkan suamiku menikah sekali lagi. Apa itu Umi? Tanda tangan, ya kan? Barulah plong tuh. Ini gimana mungkin ada seorang laki-laki ingin berpoligami ya? Banyaklah tersinggung. Ada ustadz yang tersinggung Umi. Saya kan tidak membuat orang tersinggung, tapi kan saya membicarakan fakta ini ya. Saya tahu konsekuensinya, pasti ada yang tersinggung ya. Laki kalau poligami ya, ditentang sama bini, terus dia main terobosai gitu, itu laki nggak punya adab, nggak ada adab akhlaknya itu laki.
Ya, Ustadz loh Umi itu, walaupun dia ustadz, berarti ustadz itu memang nggak punya adab. Memangnya mentang-mentang ustadz boleh gitu begitu? Justru ustadz itu yang jadikan contoh, justru kiai itu jadikan contoh, ya justru Gus, ya apalagi Habib jadikan contoh, ya bagaimana berpoligami yang benar, gitu loh, nggak ngasal. Pokoknya suka aja sama perempuan itu. Ini perempuannya juga ini rada-rada lagi, mau aja. Udah tahu konsekuensinya nanti di nikah siri itu macam mana. Duh ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Berilah kelembutan hati untuk mereka ya Allah. Terutama untuk adik-adikku, anak-anakku yang perempuan. Jadilah perempuan yang cerdas ya Allah. Jadikan dia perempuan cerdas ya Allah. Nggak mudah menerima laki-laki yang nggak jelas, ya. Apalagi diajaknya nikah siri lagi ya Allah, ya Rabbi. Jangan mau nikah siri ya, berat itu, ya. Orang tuh berbohong pakai nama syariat itu dosanya berlipat-lipat, tau enggak? Pakai kedok agama untuk nutupi dosa kemunafikannya itu. Maka apa itu udah dalam Al-Quran surat An-Nisa itu, ya, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Oh, tidak bisa, ya. Perzinahan yang disamarkan, ya, chattingan, pertemuan diam-diam, itu awal itu teman-teman, awal itu, ya, hancur rumah tangga, ya. Mental istrimu hancur kalau kamu nekat seperti itu. Jangan coba-coba menikah sekali lagi, ya, dengan kau mengatasnamakan poligami setelah kau tertangkap basah berkhianat. Karena istri pertamamu tetap akan menganggap itu sebuah pengkhianatan, bukan poligami, ya. Rusak moral publik itu, ya. Apalagi ketika mengaku bahwa aku sudah nikah siri, rusak moral publik di situ, ya. Pelaku bersikap seolah-olah aku udah halal kok, aku udah nikah siri kok. Masyarakat awam itu tetap menganggap itu perselingkuhan, bro, ya, yang kau legalkan dengan dalil agama. Hati-hati, ya. Maka memang kita itu harus menjaga diri ya. Ini berapa jam sudah saya ini? Nggak ada tanya jawab kita Umi? Ada tanya jawab pastinya. Nanti saya belum buka ini, karena kalau ada admin yang copy paste di situ pertanyaan, saya akan baca di WhatsApp saya. Nggak saya baca di situ langsung. Kalau saya baca di situ langsung nanti, kebayanglah komen-komen nggak jelas di situ. Habislah nanti saya. Ya. Ingat, tentang nikah siri ya, bukan hal yang bisa membenarkan maksiat ya, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Karena apa? Karena banyak nikah siri itu yang tidak sah, ya. Nikah siri tanpa wali batal. Nikah siri kadang-kadang dia untuk menutupi perselingkuhannya itu tetap dosa, berlipat-lipat lagi dosanya, ya. Dan nikah siri itu bukan jalan pintasnya untuk poligami. Ingat itu, ya. Karena suami itu wajib jujur dan terbuka sama istri dalam hal apapun, termasuk mau poligami, ya. Kita nggak bicara tentang fikih saja, tapi bicara tentang adab. Karena dia sebagai kepala rumah tangga, di situ dia mengaku sebagai kepala rumah tangga, tetapi sosok kepala rumah tangganya tidak ada sama sekali. Buktinya segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, kenapa harus dicurhatkan kepada janda tadi, ya, kepada seorang perempuan? Nggak boleh, ya. Pada akhirnya diajaknya untuk poligami, gitu kan ya, untuk menutupi dosa perselingkuhannya, naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Maka kalau terkait dengan majelis taklim juga tadi, ya, ada baiknya majelis taklim itu memang yang bagi yang punya majelis taklim ya, terlepas dia pemimpinnya ada seorang ustaz, seorang ustazah atau apapun itu, ya, sejatinya majelis taklim itu harus dibatasi, ya. Batasi interaksi lawan jenis di situ. Hindari konsultasi private itu. Nggak ada dalam majelis taklim itu ada konsultasi secara private, tuh nggak ada, ya.
harus buat aturan tegas tentang adab-adab di dalam majelis. Seharusnya kan ustadznya itu, pemimpin majelisnya itu Pak tahu hal itu harusnya, ya, biar tidak terjadi hal-hal semacam itu, ya. Buat apa ngisi kajian, buat apa bangun satu komunitas, bangun satu majelis taklim tapi mendapat kemurkaan Allah di situ. Kenapa dapat murka Allah? Karena begitu bebas laki dan perempuan berinteraksi, ya, tatap-tatapan di situ, dan bahkan tidak sedikit perempuan dan laki, janda dan suami orang jatuh cinta di dalam majelis itu. Maka bergeser sudah makna majelis taklim tadi itu. Maka majelis taklim itu yang harus dibatasi komunikasinya lawan jenisnya. Makanya kebanyakan majelis taklim yang benar itu dia disatir, ada satirnya, laki sebelah sana perempuan sebelah sini, dan satirnya tinggi, ya, bukan satirnya pendek. Masihlah pula si Saripah sama si Hamid saling pandang-pandang. Saripah mana lagi lah Umi ini, pokoknya begitu sudah. Kenapa? Ya karena itu satirnya pendek. Saripah sama si Hamid saling pandang-pandang, janda sama suami orang tadi saling pandang-pandang, jatuh cinta lah dia di situ. Naudzubillah. Ya, maka satir itu mesti tinggi, itu tertutup, nggak bisa lihat laki dan perempuan di situ. Ya, kalaupun misalnya kelihatan sedikit, palingan ya kita nunduk gitu. Karena mungkin satirnya panitianya kurang tinggi tuh pasang satir. Harusnya kan, mana dia tadi jatuh? Harus begitu. Maka cerdaslah kita dalam memilih majelis ilmu, majelis taklim, teman-teman, ya. Hindari lagi tuh konsultasi private itu, baik dengan sesama jamaah, ya, tapi beda lawan jenis gitu kan, ya, ataupun dengan ustadznya sekalipun. Karena ustadz itu juga kan punya asisten juga, ya kan. Nanti kalau perempuan ya boleh hubungi asistennya yang perempuan, yang biasanya asisten perempuan itu mengurusi istrinya ustadz, biasanya begitu. Dan asistennya yang laki ini ngurusin ustadz, ya ustadz, bukan ngurusin ustazah. Ustazah itu ada asistennya perempuan, istrinya ustadz tadi. Nah maka kalau mau jalur private jangan ke ustadznya, ke ustazahnya gitu, ya. Buat aturan tegas itu dalam majelis itu, biar tidak jadi kayak gitu. Nah, macam apa lah majelis sekarang ini? Saya lihat banyak sekali itu. Di mana lihat Umi? Ada di TV-TV, ada juga di TikTok lewat itu, ya. Oh, karena Umi nggak punya majelis offline. Siapa bilang? Saya punya majelis offline khusus untuk fikih, belajar fikih ibu-ibu. Tapi di situ nggak ada jamaahnya laki, perempuan semua. Karena memang majelis saya isinya perempuan semua. Ya kalau memang andai kata gitu kan ya ada majelis lakinya, ya mestinya dipisah. Tapi mustahil itu, nggak mungkin. Karena saya perempuan, pasti majelis saya perempuan semua. Kecuali kalau ustadz, biasanya ustadz itu ada majelis lakinya, ada majelis perempuan, ada jamaah lakinya, ada jamaah perempuannya. Maka kalau seperti itu diatur itu majelis itu jangan berbaur kayak gitu, ya. Nanti interaksi laki perempuan, yang nge-host laki, yang jadi narasumbernya perempuan, itulah perzinahan itu. Majelis taklim yang isinya kemuliaan bergeser jadi perzinahan di situ. Kenapa? Pandang-pandangan laki perempuan di situ. Host dengan narasumber interaksi bebas banget. Udah gitu nanti closing jamaah, closing materi, apa yang terjadi? Foto-foto bareng, selpang-selpong nggak jelas. Oh, ayolah kita yang cerdas cari majelis ilmu. Nggak perlu datang ke majelis taklim model begituan. Karena masih banyak kok majelis taklim yang betul-betul gitu ya. Kenapa? Karena itulah potensi awal startingnya terjadi perzinahan itu. Karena tidak ada batasan laki dan perempuan di dalam majelis itu, ya. Bahaya itu. Karena kalau saya lihat di Badilak ya, pengadilan agama itu pemicu terbesar daripada perceraian itu dari faktor pengkhianatan pasangan. Baru diduduki yang kedua itu tahun 2024 ya. Itu karena sebab dari perselingkuhan, naudzubillah. Lalu faktor yang kedua itu penyebab ekonomi. Bayangkan itu di Badilak itu, jelas sekali itu.
Karena ada datanya masalahnya. Ini kita bicara data ini. Maka kita itu perlu menjaga, ya, jaga kehormatan keluarga kita, jaga kesucian pernikahan kita, jaga kemurnian syariat, ya, jaga kehormatan keluarga. Sebagai istri itu kalau kita mau tarik dalil teman-teman dari Al-Quran, dari hadis tuh serak-serak itu. Bagaimana kita berkewajiban menjaga keluarga kita ini, ya, baik dari fitnah, baik itu dari azab neraka dan lain-lain. Itu kita punya kewajiban itu. Menikah ini banyak saya temukan hari ini ya, kalau kita lihat data ya teman-teman ya, pengalaman baik itu jamaah yang bertanya kepada saya secara offline ataupun online gitu ya, mereka itu terlalu mudah mengumbar masalah rumah tangga, ya, terutama dari laki-laki yang punya jiwa bejat, ya, mohon maaf ya, yang punya jiwa bejat, yang bersarung, yang berpeci, yang kadang-kadang dia pakai jubah tapi jiwanya bejat. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tega, ya, dia tega mengumbar semua aib rumah tangganya kepada perempuan lain. Itulah laki-laki bejat namanya itu. Dia ngumbar apa yang menjadi rahasia rumah tangga dia dengan istrinya, diumbar kepada janda ini. Ini jandanya terlena, ya kan, terlena-lena, kelepek-kelepek, karena memang syaitan sudah berkongsi di situ. Marketing setan jalan satu step, belum step yang selanjutnya lagi. Itu memang sudah modelnya syaitan tuh seperti itu, nggak bisa jalan ini gitu. Datang dengan penuh pesona no laki bocil tadi, ya kan, dia mengumbar semua aib keluarganya, istrinya, curhat bahwa aku sudah tidak akur sekian lama dengan istri begitu begini. Ini laki betul-betul bejat, laki model begini nih, tega sekali. Kamu itu kepala rumah tangga loh ya, apapun bentuk kekurangan kelebihan di dalam rumah tanggamu itu kau simpan, kau urus, kau selesaikan, ya, di dalam rumahmu itu. Nggak perlu kau datang kepada janda yang sudah menggatal sekian lama, ya, kau curhat dengan dia lalu diterima dengan lapang dada, ada hati yang berbunga-bunga, dicucuk-cucuklah oleh syaitan di situ. Ketawa syaitan tuh, adalah temanku di neraka, dia bilang. Udah dapat dia goda nih anak Adam, ya kan. Ini janda kesepian sekian tahun, kau datang ke dia, kau curhat. Ini laki bejat banget nih kayak gini nih. Jadi ini pelajaran buat semua. Kalau ada permasalahan rumah tangga tuh jangan diumbar keluar, apalagi kamu itu sebagai kepala rumah tangga. Selesaikan, kamu sebagai keuang di situ, selesaikan dengan istrimu. Kalau memang kamu tidak suka, nggak perlu kau berkhianat, nggak perlu kau pakai alasan berpoligami segala macam, kau antarkan dia baik-baik ke rumah orang tuanya. Kan begitu. Jadi laki, kenapa harus pakai alasan aku sudah tidak bahagia dengan dia, aku sudah tidak bisa lagi bersama dia, udah aku jatuhkan tolak dia, dia poligami. Ini laki bejat saja yang kayak gini, ya. Jaga kehormatan tuh, terutama tentang kesucian pernikahan. Ingat adikku, anakku,